kita sudah mengalami pandemi ini kurang lebih hampir 1,5 tahun. Tetapi masih ada saja kelompok masyarakat, bahkan tokoh agama, lalu menyampaikan kepada publik lewat media sosial yang tidak percaya kepada COVID, tidak bersedia menggunakan masker, bahkan menolak untuk divaksin. Menurut Pak Wapres, bagaimana cara pendekatan kepada mereka ini, terutama tokoh agama, karena mereka punya pengikut, supaya membantu program pemerintah ini, bahwa COVID ini bukan sesuatu yang dikarang-karang, bukan sesuatu yang dibikin-bikin atau dicari-cari begitu. Bagaimana ini Pak Wapres? Pertama, fenomena tidak percaya itu ternyata itu bukan hanya kita alami, ini fenomena global. Di Amerika juga menurut survei ada sekitar 30%-an, di Perancis juga ada. Jadi memang fenomena global. Ya. Jadi apa yang terjadi di kita itu sebenarnya juga pengaruh daripada fenomena global itu. Ya itu. Jadi sebenarnya, nah, untuk itulah pemerintah terus melakukan edukasi, melakukan publikasi, kemudian juga berbagai penjelasan dilakukan oleh presiden, oleh wakil presiden, oleh para menteri, kemudian juga dilakukan oleh para Menko, menteri, kemudian Satgas, dibantu oleh media secara masif ya. Kontra narasinya itu sebenarnya sudah dilakukan dengan baik. Nah, saya sendiri tentu saya bicara dengan seluruh ulama di daerah ya, melalui virtual. Kemudian saya juga mengumpulkan ormas-ormas Islam ya. Dan semua ormas yang sekian ratus ormas itu semua sepakat sama bahwa ini harus ditanggulangi dan ini adalah sesuatu yang nyata. Jadi kalau dalam tataran ormas itu hampir tidak ada yang berpikiran seperti itu, tidak ada. Bahkan saya melalui juga kegiatan di berbagai pesantren, melalui istighatsah, melalui haul, saya sebutkan bahwa persoalan COVID ini bukan sesuatu yang diduga, ya, sesuatu yang itu harus kita bersiap terhadap bahaya yang diduga akan datang. Ya, kita harus al-hidhr, bahasa agamanya begitu, al-hidhr ala al-madar al-madnuna, sesuatu bahaya yang diduga akan datang, kita harus siap diri. Nah, padahal COVID ini bukan diduga, tapi sesuatu yang nyata. Saya pakai bahasa Kiai, ya, sesuatu yang mutayaqqanah, diyakini adanya, bayyinah, nyata. Nah, ini saya bilang. Kemudian yang kedua, persoalan ini pertama dia persoalan tentang bahaya yang mengancam negara. Manakala ada bahaya yang mengancam negara, itu menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Terutama ulama. Ulama itu punya tanggung jawab negara itu. Sebab ulama itu sudah menyatakan bahwa cinta tanah air itu merupakan bagian dari iman. Nah, sekarang ada bahaya ngancem, yaitu COVID ini. Maka itu adalah bagian tanggung jawab ulama. Tetapi COVID itu bukan hanya tanggung jawab kenegaraan dan kebangsaan, tapi juga keagamaan. Sebab apa? Menjaga jiwa ini wajib. Menjaga diri dari wabah itu wajib. Maka saya menggunakan istilahnya itu, penanganan COVID itu, ini bahasa Kiai ya, supaya nanti bagaimana cara menyampaikan saya, itu amrun diniyun syar'iyun himaiyun ya ihtiraziyun. Artinya apa? Masalah agama sesuai syarat dalam upaya melakukan perlindungan kepada masyarakat dan juga penjagaan pada masyarakat. Ini tanggung jawab ulama. Oleh karena itu, ini kita harus secara bersama-sama menghadapi ini. Nah, tetapi saya melihat masih sudah tinggal sedikit lah.
Buktinya apa? Ketika saya bertemu dengan gubernur-gubernur, dan saya tanyakan mana masyarakat yang masih tidak percaya atau ya memang ada sedikit-sedikit, dan itu juga digarap. Buktinya mereka sekarang minta divaksin di mana-mana. Jadi di daerah itu kurang vaksin. Seluruh kabupaten menyatakan masih minta vaksin. Sehingga kita sekarang pemerintah lagi terus menyiapkan vaksin supaya bisa divaksin, kalau bisa itu sampai 2021. Ini akhir 2021 itu selesai divaksin. Nah, vaksinnya ini sudah kita siapkan. Nah, masyarakat juga sudah. Tetapi yang kecepatan memvaksin ini juga masalah yang kita hadapi sekarang ini. Ya, ini bukan masalah gampang. Memvaksin sekian banyak masyarakat, ini dengan daerah yang terpisah-pisah, mungkin kalau seperti DKI itu gampang lah, tetapi untuk daerah-daerah itu menjadi persoalan. Karena itu kita mengerahkan petugas kesehatan, dinas-dinas, sampai ke puskesmas, mengerahkan TNI, mengerahkan Polri, mengerahkan BKKBN. Nah, ini pun kita masih bertanya apakah 2021 ini sudah tervaksin semua yang 2 kali suntikan itu. Nah, ini mudah-mudahan ya, ini kita kejar. Saya kira itu.